kebijakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi pandemi wabah penyakit. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, negeri ini begitu banyak tertimpa wabah penyakit. Beberapa sahabat Rasulullah tertimpa penyakit demam. Di antara mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Bilal radhiyallahu anhu mengalami demam tinggi hingga tak sadar dengan apa yang mereka ucapkan, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan para sahabat yang sakit tinggal di dalam satu rumah dan mengkarantina mereka semua yang sakit. Kala itu terdapat segerombolan unta milik orang-orang Arab Badui. Seorang Arab Badui itu berbicara kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, awal mula wabah penyakit menular menyebar lewat mulut atau seekor unta, lalu menyebar hingga unta yang lain menjadi kudisan semuanya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Lantas apa yang menulari unta yang pertama tadi? Janganlah unta yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memisahkan yang sakit dan menelusuri mata rantai pertama yang terinfeksi, agar dapat mengetahui dengan apa dan siapa saja yang berinteraksi. Setelah itu, orang-orang yang telah berinteraksi dapat diobati lebih awal dan diisolasi sementara untuk tidak menulari lainnya. Muncul pula wabah penyakit kusta melanda Madinah dan sangat begitu cepat penularannya, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam segera memetakan wilayah-wilayah mana saja yang terjangkit wabah penyakit itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar ta'un, wabah penyakit di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalam negeri itu. Namun, jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Gerbang-gerbang masuk ke kota yang dilanda wabah dijaga ketat demi keamanan bersama, dengan melarang masuknya masyarakat dari wilayah yang tidak terkena wabah ke wilayah yang terkena wabah. Dan begitu pun sebaliknya, masyarakat yang terdampak wabah tidak boleh keluar dari wilayahnya." Untuk lebih memastikan itu semua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah. Dimaksudkan mengisolasi khusus agar wabah tidak meluas ke daerah lain, sehingga tenaga medis tidak kewalahan untuk mengobati pasien yang telah terpapar penyakit. Lokasi isolasi khusus dibangun jauh dari pemukiman penduduk, sehingga keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat tetap terjaga. Dan ketika diisolasi, penderita diperiksa dan dirawat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena tidaklah Allah menimpahkan suatu macam penyakit kecuali telah Dia ciptakan obat untuknya." Para penderita diberikan pengobatan oleh petugas medis dengan pengobatan yang tepat. Pengembangan di bidang kesehatan dalam penelitian obat-obatan oleh para dokter-dokter muslim terus dilakukan dalam mengatasi pandemi, sampai pada zaman kekhilafahan Utsmani mengembangkan metode baru mengatasi pandemi, yakni dengan vaksinasi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau sering melihat para penderita yang diisolasi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit menular. Berinteraksi berlebihan dengan penderita penyakit menular bisa memberikan dampak penderitaan pengidap dari sisi psikologisnya." Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Larilah dari orang yang sakit menular,
sebagaimana kamu lari dari singa. Nabi menyarankan umatnya untuk membentengi diri dari penyakit menular dengan menghindari kontak secara langsung dengan penderita penyakit menular atau social distancing. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok kepada masyarakat yang wilayahnya terkarantina, sehingga suplai berbagai kebutuhan pangan untuk daerah itu tetap dijamin oleh negara. Sedangkan di daerah lain yang tidak terjangkit bisa tetap berjalan normal dan tetap produktif. Daerah-daerah produktif itu bisa menopang daerah yang terjangkit baik dalam pemenuhan kebutuhan pangan maupun penanggulangan wabah. Dengan begitu, keamanan ekonomi secara keseluruhan tidak terdampak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terus mencari sumber wabah yang menyebabkan penyakit menular melanda Madinah. Tibalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di lembah Butan. Kala itu, lembah Butan mengalirkan air keruh yang tercemar sehingga mengandung kuman-kuman penyakit. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan wabah penyakit tersebut dari mereka yang terpapar penyakit, dan agar menjadikan mereka mencintai Madinah sebagaimana kecintaan mereka kepada Mekah atau bahkan lebih. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, Maha Bersih dan mencintai kebersihan, Maha Mulia dan mencintai kemuliaan. Karena itu, bersihkanlah rumah dan halaman kalian, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Jauhilah 3 hal yang dilaknat, yaitu buang air dan kotoran di sumber air, di saluran air, di pinggir atau di tengah jalan, dan di tempat berteduh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan pengaturan pengelolaan sampah dan limbah yang baik, tata kelola drainase dan sanitasi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan, dan pengelolaan tata kota yang higienis, nyaman, sekaligus asri. Pencerah jiwa. Dalam Islam, kesehatan, keamanan disejajarkan dengan kebutuhan pangan. Ini menunjukkan bahwa statusnya sama sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dalam keadaan pandemi, wabah penyakit yang melanda, maka negara dan pemimpinnya berperanan penting dalam menetapkan kebijakan mengatasi wabah penyakit. Jika pemimpin negara mengeluarkan kebijakan ala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mengatasi masalah pandemi wabah penyakit, dan masyarakat sadar secara bersama-sama, saling membantu dan konsisten dengan hati yang sabar dan teguh, maka wabah penyakit akan segera hilang dengan singkat.